Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, dari jamaah pengajian keluarga Arja Kusuma, alhamdulillah kita pada sore hari ini diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam kajian kita sore hari ini kita akan membahas kajian dengan tema demi jiwa serta demi penyempurnaan jiwa itu. Ini kita ambil dari Tadabbur Al-Quran, sebuah surat Al-Quran, yaitu surat Asy-Syams, surat 91. Kita akan membahasnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Insyaallah inilah bahasan kita pada hari ini. Demi jiwa serta demi penyempurnaannya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah. Setiap manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasad, tubuh yang nyata, mulai dari ujung kepala, ujung rambut, sampai ujung kaki, itulah jisim, jasad, tubuh, raga. Lalu ada pula sesuatu yang gaib, yang tidak pernah binasa, dan hanya Allah yang tahu. Apa itu? Ruh. Ruh. Bersatunya tubuh kita dengan ruh kita, itulah yang disebut jiwa. Nafas. Sering orang Indonesia memiliki peribahasa, dan insya Allah semuanya sudah pada paham dengan itu. Dari kalimat mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Kalau tubuhnya sehat, jiwanya sehat. Kalau tubuhnya nggak sehat, jiwanya nggak sehat. Ini falsafah orang bule, orang Eropa. Falsafah orang beriman tidak begitu. Falsafah orang beriman tidak begitu. Justru di dalam jiwa yang sehat, maka tubuhnya akan sehat. Bukan tubuh yang sehat, jiwanya sehat. Bukan, yang paling utama bukan sehatnya, tapi jiwanya, nafsnya. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita membaca surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai ayat 10, ternyata untuk penciptaan jiwa kita, Allah mengawali dengan sumpah. Sampai 9 kali sumpah berturut-turut. Dan inilah sumpah paling banyak dalam Al-Quran. 9 kali sumpah dalam 6 ayat. Berarti ini bukan main-main. Ini serius.
Sampai Allah mengawali untuk penciptaan kita dengan sumpah. Saya ulangi kembali. Di dalam diri kita ada dua unsur. Pertama, jasad atau jisim, atau disebut oleh kita dalam bahasa Indonesia tubuh. Inilah dia, raga kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala, yang nyata, yang terlihat, yang bisa merasa sakit, bisa merasa sedih, bisa merasa senang, itulah tubuh. Tapi kenapa tubuh itu bisa merasa sakit, bisa merasa senang, sehat, nikmat, gembira, sedih, dan seterusnya? Karena di dalam tubuh kita, Allah berikan kepada kita, Allah tiupkan kepada kita ruh. Bersatunya ruh dan tubuh itulah yang disebut nafsun, jiwa. Maka jiwa kita merasa tenang, merasa gembira, merasa sedih, bisa merasa nikmat, merasa kecewa. Itu semua karena kita bersatu antara jasad dengan ruh menjadi satu. Itulah yang disebut jiwa, nafsun bahasa Arabnya. Maka seseorang pernah mengatakan, itu orang hawa nafsunya jelek. Berarti jiwanya jelek. Nafsunya jelek. Maka antara perbuatan tubuhnya dengan isi hatinya jelek. Tapi itu orang baik. Mungkin kasat mata perbuatannya baik. Belum tentu hatinya baik. Belum tentu jiwanya, nafsnya baik. Maka semuanya ini menjadi satu kesatuan. Allah persatukan. Nanti Allah akan menguji kita dengan bersatunya ruh dengan jasad ini. Apakah kamu nanti mau menggunakan jiwa Anda untuk sebaik-baiknya taat kepada Allah atau mengkhianati Allah? Sekarang kita akan uraikan dulu sumpah Allah tadi di dalam surat Asy-Syams. Mari kita buka sebagai mukadimah. Surat Asy-Syams, surat 91, kita mulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi, demi matahari, wadduhaha, dan demi waktu duha, yaitu ketika sinar matahari sudah naik dan mulai terasa bersinar terang. Dua sumpah di sini. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan demi waktu duha, yaitu ketika matahari sudah mulai bersinar terang di pagi hari. Dua sumpah. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Satu sumpah. Demi bulan. Sudah tiga. Ayat ketiga. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila telah menampakkan siangnya. Terang benderang. 4. Wassama'i kemudian wannahari idza jallaha, kemudian wannahari idza jallaha wallaili idza yaghshaha, ayat keempatnya, dan demi waktu malam apabila menutupi siang, gelap gulita. Sudah 5 sumpah. Ayat pertama 2 sumpah, ayat ketiga 1 sumpah, ayat keempat 1 sumpah. Jadi sudah menjadi 5 sumpah. Kemudian apa sumpah berikutnya? Wassama'i wa ma banaha, demi langit serta demi pembinaannya. 2 sumpah, 7 sumpah. Yang terakhir yang ayat ke-6, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta demi penghamparannya. 2 sumpah. Jadi berapa sumpah saudara sekalian? 9 sumpah. Wasyamsi wa duhaha, ayat pertama 2. Wal qamari idza talaha 1, 3. Wan nahari idza jallaha, ayat ketiga 1, 4. Wal laili idza yaghshaha, ayat keempat 1, 5 sumpah. Ayat kelima, was sama'i wa ma banaha, demi langit serta demi pembinaannya. 2 sumpah. Jadi 7. Ayat ke-6, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta demi penghamparannya. Ini 9 sumpah. Untuk apa Allah bersumpah dengan 9 sumpah itu? Untuk ayat ke-7. Wa
nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta demi penyempurnaan jiwa. Ciptaan Allah, jiwa itu ciptaan Allah. Bersatunya tubuh dengan ruh sempurna, itu ciptaan Allah. Jadi kalau dihitung totalnya ada berapa? 11 sumpah. 11 sumpah. 7 sumpah pertama untuk mengiringi sumpah yang 2, yaitu wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta demi penyempurnaannya. Maka apa kata Allah di ayat ke-8? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa ini, kepada kita ini, ada jalan takwa, ada jalan fujur. Tetapi Allah sebut fujur dulu. Jalan durhaka, jalan kejahatan, jalan kedurhakaan, jalan keburukan. Yang kedua, watakwaha, jalan ketakwaan, jalan kebaikan, jalan ketaatan. Jadi tiap manusia Allah kasih 2. Ada sifat takwa di dalam jiwanya, ada sifat sesat di dalam jiwanya. Nggak ada manusia sesat terus, nggak ada. Nggak ada manusia lurus terus, taat terus, nggak ada. Kecuali para nabi dan rasul yang taatnya lurus terus. Setan laknatullah yang taatnya itu bengkok terus. Kalau manusia kadang lurus, kadang bengkok. Seperti itulah. Seperti itulah. Berarti diri kita itu diilhamkan oleh Allah, ada 2 sifat di dalam jiwa kita. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Ada sifat jahat, ada sifat yang mulia. Ada sifat fujur, yaitu kesesatan dan kejahatan. Ada sifat takwa, ketakwaan. Lalu siapa yang beruntung? Di ayat 9-nya. Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, yang selalu mentaati Allah, menjaga ketaatannya, menjaga kebaikannya. Maka orang itu sangat beruntung. Sebaliknya ayat 10. Wa qad khaba man dassaha. Alangkah rugi, sungguh alangkah rugi orang yang mengotori jiwanya. Dengan apa dikotori jiwanya? Dengan kejahatan. Dengan apa disucikan jiwanya? Dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Inilah materi kajian yang akan kita bahas. Dari uraian ayat ini, ayat 1-10 surat Asy-Syams, mari kita uraikan tentang tema kita yang kita usung pada sore hari ini. Demi jiwa serta demi penyempurnaannya. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dari ayat ini kita sadar bahwasanya setiap diri manusia itu memiliki 2 sifat. Sifat buruk, sifat baik. Adapun mana yang lebih dominan, apakah sifat baik Anda, apakah sifat buruk Anda, Allah nggak paksakan, terserah Anda. Kita diberi kebebasan. Kita diberikan oleh Allah pilihan. Kita diberikan oleh Allah, terserah Anda memilih. Mau takwa silakan, mau sesat silakan. Tapi resiko kesesatan adalah untuk Anda sendiri, resiko ketaatan juga untuk diri kita sendiri. Silakan Anda pilih. Dan selama kita hidup, kita akan senantiasa memanfaatkan jiwa kita ini dari 2 sifat tadi. Sifat fujur, sifat sesat, sifat buruk, sifat jahat, dan sifat takwa, sifat baik, sifat taat. Tergantung Anda, mana yang Anda ingin lakukan. Allah tidak pernah memaksa. Orang-orang yang beriman dan imannya benar, pasti akan memilih ketakwaan yang benar. Tapi ada pula orang-orang yang beriman, yang tetap saja meskipun dia ngaku iman, tetap perbuatannya ngakunya iman, tapi perbuatannya fujur, durhaka, sering mengabaikan aturan Allah, sering meninggalkan perintah Allah, sering melalaikan syariat Allah, bahkan lebih cinta dengan dunia. Ternyata perbuatannya perbuatan yang buruk, yang jahat, mengambil hak orang, dan seterusnya. Berarti orang ini mengotori jiwanya. Siapa yang rugi? Bukan siapa-siapa. Bahkan Allah tidak punya kerugian sedikit pun.
tapi orang itu yang akan rugi terhadap dirinya sendiri. Saudaraku sekalian, siapakah yang mengendalikan jiwa kita ini? Akan menjadi orang baik, tubuhnya perbuatannya selalu baik, akan menjadi orang jahat, tubuhnya senantiasa berbuat jahat. Qalb kita, hati nurani kita. Maka ketika Allah ciptakan kita, di saat Allah persatukan jasad dengan ruh bersatu, Allah sempurnakan tubuh kita itu, lalu ditiupkan ruh kita, lalu Allah berikan kepada kita afidah, hati nurani. Coba kita buka suratnya. Surat 32. Kita lihat dari ayat 6. Surat 32, surat As-Sajdah dari ayat 6. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insan min tin. Dialah Allah, Rabb, yang senantiasa menciptakan segala ayat ke-7 maksud saya Bapak Ibu, bukan ayat ke-6, ayat ke-7. Dialah Allah, yaitu yang menciptakan segala sesuatu penciptaan dengan sebaik-baiknya. Wa bada'a khalqal insan min tin, dan yang telah menciptakan manusia yang pertama berasal dari tanah. Itulah Adam. Lalu bagaimana dengan kita? Di ayat ke-8, summa ja'ala naslahu min sulalatin min mimma immahin. Kemudian Allah jadikan kita anak keturunan Adam berasal dari saripati air yang hina. Apa itu? Sperma yang kemudian ketemu dengan sel telur. Jadilah kita sempurna diciptakan Allah dalam rahim. Di ayat yang ke-9-nya, summa sawahu, kemudian kami sempurnakan. Yaitu apa? Tubuh kita di dalam rahim sempurna. Wa nafakha fihi min ruhi, kemudian ditiupkan ruh ke dalam tubuh kita, ruh ciptaan Allah. Maka bersatulah tubuh kita di dalam rahim dengan ruh kita. Bersatu, itulah jiwa. Kemudian lahirlah kita ke dunia. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah telah berikan kepada kita pendengaran. Wal absara, Allah kasih kepada kita penglihatan. Wal afidah, Allah berikan untuk kita hati nurani. Harusnya kita bersyukur kepada Allah, jadi orang yang takwa. Tapi apa kata Allah di ujung ayatnya? Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur, berarti sangat sedikit orang yang bertakwa. Yang kebanyakan adalah zalim, mengotori jiwanya. Siapa yang mengendalikan itu semua? Ini nih, hati nurani. Afidah, hati nurani. Ada orang sudah tahu ini haram, tetap saja dilanggar. Kenapa? Hati yang memutuskan. Sudah tahu yang halal lebih banyak, tetap saja mengambil yang haram. Siapa yang memutuskan? Hati yang memutuskan. Coba, Ummu silahkan bisa dibuka kitab Bulughul Maram. Hadisnya nomor 1512. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, Maaf. barang siapa yang dari ingin dilapangkan sebentar. rezeki. 1512. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata. Sebentar. Nambah 2 nomor. 14, maaf. 1514. Ya. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Nu'man memasukkan 2 jarinya ke dalam 2 telinganya. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada masalah-masalah yang syubhat atau samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka sesungguh ia telah memelihara agama dan kehormatannya.
Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka ia jatuh kepada yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar daerah terlarang, hampir-hampir ia terjatuh ke dalamnya. Ketahuilah, sesungguhnya masing-masing raja memiliki daerah terlarang. Ketahuilah, sesungguhnya daerah terlarang milik Allah adalah yang diharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal darah. Apabila baik, akan baik pula seluruh jasadnya. Dan apabila rusak, akan rusak juga seluruh jasadnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Siapa yang mengendalikan kita? Hati, qalb, afidah. Maka kalau orang itu afidahnya, hatinya itu baik, pasti perbuatan tubuhnya baik. Kalau hatinya jahat, pasti perbuatan tubuhnya buruk. Maka sering kadang-kadang kita lihat orang yang jahat, orang yang buruk perangainya, orang akan mengatakan, itu hatinya busuk banget tuh orang. Pernah kita lihat hatinya busuk. Buruk-buruk ada di dalam tubuh kita kok. Maka yang dimaksud hati di sini apa? Afidah. Qalb yang ada di dalam diri kita. Karena bersatunya ruh dan tubuh. Maka hati menjadi berfungsi. Bukan hati secara bedawi. Sebab binatang punya hati juga. Tapi tidak punya qalb, tidak punya afidah. Tapi manusia diberikan hati nurani. Ini dia hadis yang peringatan yang sangat lengkap. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsiri minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, ambil. Kalau ini halal, ambil. Yang haram itu jelas, ini haram, tinggalkan. Wa bainahuma mushtabihat. Adapun di antara yang halal dan haram itu namanya syubhat. La ya'lamuhunna. Yang banyak manusia tidak mengetahui hukum syubhat. Sedikit sekali yang mengetahui. Banyak manusia yang tidak tahu. Maka Rasul mengatakan, faman waqa'a fis syubhat. Barang siapa yang betul-betul meninggalkan yang syubhat. Wa man taqis syubhat. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, enggak mau mendetang yang syubhat, maka faqad istabdara'a dinihi wa irdihi. Faqad istabra'a dinihi li dinihi wa irdihi. Dia telah menyelamatkan dirinya, dia telah menyelamatkan kehormatannya, dia telah menyelamatkan agamanya. Maksudnya orang yang meninggalkan syubhat pasti benar. Selamat agamanya, selamat akidahnya. Faman waqa'a fis syubhat faqad waqa'a fil haram. Tapi kalau ada orang menjatuhkan dirinya ke dalam syubhat, dia telah menjerumuskan kepada yang haram. Siapakah yang memutuskan itu? Kadang orang mengatakan, gak apa-apalah syubhat kan untuk ibu, bapak. Jika ibu, bapak tahu ini halal, ambil. Asal jelas halalnya. Jika bapak ibu tahu ini haram, tinggalkan asal jelas haramnya. Tapi kadang-kadang kita samar, tidak mengetahui dengan pasti halal atau haram. Namanya syubhat. Rasul perintahkan tinggalkan yang syubhat. Jangan diambil. Anda selamat. Agama Anda, kehormatan Anda, harga diri Anda selamat. Agama Anda selamat di sisi Allah. Tapi kalau ada syubhat, ambil juga oleh Anda telah menjerumuskan ke dalam yang haram. Dosa. Siapa yang memutuskan itu? Ini. Itu di ujung daripada hadisnya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada sekepal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila sekepal daging itu baik, maka baik seluruh perbuatan tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila ternyata rusak seluruh perbuatan tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Itu semua yang kamu ada pada tubuhmu. Dan tiap-tiap kita ada adalah ini dia. Hati nurani kita. Qalb kita yang memutuskan perkara. Apakah kamu mau berbuat atau tidak.
Sampai Rasul mengatakan, tidaklah tidak setiap manusia, hamba Allah di dunia, pasti pernah berbuat zina. Sampai Rasul katakan demikian. Coba, buka Sahih Muslim nomor hadis 2281. Sahih Muslim 2281. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan nasib anak Adam mengenai zina. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Zina mata ialah memandang. Zina lidah ialah berkata. Zina hati ialah keinginan dan syahwat. Sedangkan faraj atau kemaluan hanya menuruti atau tidak menuruti. Siapa yang memutuskan? Mau jadi nggak berzina? Mau jadi nggak melakukan? Ini dia. Hati Anda yang memutuskan. Afidah. Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Inna Allah kataba ala ibnu Adam hadzahu minaz zina adraka dzalika la mahala. Sesungguhnya Allah telah menetapkan nasib anak Adam tentang zina. Tidak mustahil. Tiap manusia pasti pernah melakukan. Tapi bukan berarti yang dimaksud zina, zina berhubungan suami istri. Bukan. Apa kata Rasulullah? Di sini dikatakan, fazinal ainan nadhar. Mata zinahnya memandang. Mata zinahnya memandang. Jadi ketika mata memandang ke sana kemari, ketika manusia mematanya jelalatan, itu sedang berzina matanya. Dan wazina lisan nutuqu. Sedangkan jinahnya lisan adalah berkata-kata, berbicara. Wa nafsu tamanna wa tastahi. Sedangkan hati, nih, nafs, jiwa, itu berkeinginan. Atau ketika jiwa itu betul-betul punya kehendak. Apakah nanti zina sebenarnya dengan kemaluan berhubungan, bertemu dua kemaluan? Wal faraj yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Kemaluan itu jangan membenarkan apa yang diperintahkan oleh hati atau mendustakan. Lebih lengkap satu hadis lagi, Ummu. Ukhti, silakan hadis berikutnya 2282-nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sabdanya, nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata zinanya memandang, dua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berkata, tangan zinanya memukul, kaki zinanya melangkah, hati zinanya ingin dan rindu, sedangkan faraj atau kemaluan hanya mengikuti atau tidak mengikuti. Baik. Bapak-bapak memandang sesuatu yang tidak halal, melotot matanya. Haram, dosa besar, Anda sedang berzina. Siapa yang memutuskan mata terus memandang? Nafs, qalb kita. Jiwa kita mengikuti kemauan daripada hati. Sebab kalau ruh kita nggak ada, mata kita nggak bisa melihat. Karena yang membuat hidup itu ruh. Bersatunya tubuh dengan ruh, itulah jiwa. Nah, jiwa kita itu dikendalikan oleh hawa nafsu, hati, qalb. Maka Rasul mengatakan di sini, kutiba ala ibni Adam nasibahu minaz zina mudrikun, dzalika la mahala. Anak Adam, manusia, itu yang namanya tentang zina sudah ditetapkan, tidak mustahil, pasti tiap manusia pernah melakukan zina. Apa itu zinanya? Fal ainan zinahuma nadhar. Dua mata zinahnya memandang. Wal udhunan zinahuma al-istima'. Yaitu zinahnya telinga suka mendengarkan riba, mendengarkan lagu-lagu yang tidak halal, mendengarkan celaan, hinaan, mendengar.
Kemudian apa lagi? Wal lisan zinahul kalam. Lisan zinahnya berkata-kata, berdusta, memfitnah, menghina, mencela. Wal yadu zinahal bashtu, sebab asyu, sedangkan kedua tangan zinanya ketika dia berbuat, dia memukul, dia mengambil hak orang, dia kemudian berbuat kesalahan dengan tangannya. Warijlu zinahal khupawa, sedangkan kaki zinahnya melangkah. Al-qalbu yahwa yatamanna, sedangkan hati itu yang akan memutuskan. Dia zinanya apa? Selalu berkeinginan untuk melakukan syahwat. Berkeinginan, rindu, pengen melakukan sesuatu yang buruk. Kemudian apa yang terjadi? Semuanya itu wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Hati itu yang memutuskan untuk melakukan. Kemaluan itu tinggal nurut. Apakah ngikutin atau tidak. Saya jelaskan secara ringkas tentang ini. Begini penjelasannya. Sederhana saja. Seorang wanita kumpul-kumpul bareng-bareng, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sedang menghibah si fulana, sedang menghibah si A, sedang menghibah si B. Hibah ngomongin. Orang yang punya takut kepada Allah, tahu itu haram dan dosa, hatinya akan memutuskan kepada tubuhnya, yaitu kepada telinganya. Wahai telinga, jangan didengerin, nggak boleh. Jangan ikut-ikutan. Apalagi lisan Anda ikut ngomong hibah. Hai lisan, stop, jangan dengerin. Tinggalkan. Orang yang jiwanya disucikan, pasti meninggalkan itu. Kenapa? Takut itu dosa, haram, dosa, akan dimintai tanggung jawab. Orang yang jiwanya kotor, bagaimana? Tetap saja berzina lisannya. Akhirnya dengan lisan berzina, telinga berzina, nanti pandangan mata berzina, akhirnya komplit menjadi. Berarti telinga bisa berzina. Mata, seorang laki-laki memandang wanita cantik jelita. Di saat memandang penuh dengan hawa nafsu, maka hati berkeinginan. Wih, cantiknya. Akhirnya apa? Tangan kemudian berbuat. Kaki melangkah. Nah, tinggal kemaluan yang memutuskan apakah jadi zina atau tidak. Tergantung bagaimana hati memutuskan apakah jadi zina atau tidak. Jadi pemutus semua perkara kita. Apakah jiwa kita itu termasuk yang baik, yang menyucikan jiwanya, yang mengotori jiwanya. Siapa yang mengendalikan itu? Ini nih, afidah kita, hati nurani kita. Makanya kelak, indera kita yang selalu melihat, yaitu mata, telinga kita yang selalu mendengar, yaitu ini pendengaran, telinga, dan ini hati nurani kita yang selalu memutuskan apakah berbuat atau tidak. Kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban. Enggak gampang. Dari seluruh perkara. Apakah perbuatan kita yang kita ikut-ikutan, apakah ikut-ikutan dalam perbuatan dosa, apakah dalam perbuatan baik, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena inilah hati nurani yang memutuskan. Hati nurani memutuskan karena mata memandang, karena telinga mendengar, akhirnya tangan berbuat, akhirnya kaki melangkah, akhirnya kemaluan pun berbuat. Karena hati yang memutuskan. Maka yang paling utama dari indera yang akan dimintai tanggung jawab adalah mata, telinga, hati nurani, afidah akan dimintai pertanggungjawaban. Sebab kalau orang buta matanya, nggak mungkin lihat sesuatu yang haram. Orang budak telinganya, nggak mungkin mendengar sesuatu yang haram. Bagaimana akan memutuskan? Tapi salah satunya ada, itu yang ditanya. Gimana kalau dua-duanya ada? Pendengaran ada, penglihatan ada. Ditanya dua-duanya, dan pemutus perkaranya, yaitu afidah, hati nurani, itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Apakah kita mengotori jiwa kita? Apakah kita menyucikan jiwa kita? Siapa kita gerangan? Silakan berbuat. Surat 17, ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm."
Janganlah kamu berbuat ikut-ikutan sesuatu perbuatan yang kamu tidak tahu ilmunya. Riba, kamu harus tahu ilmunya. Haram, tinggalkan. Ngambil hak orang lain, manipulasi, kamu harus tahu ilmunya. Haram, tinggalkan. Ibadah, kebaikan, baca Quran, ibadah, sholat, dan lain, kamu harus tahu ilmunya. Baik, kerjakan. Jangan asal berbuat. Jangan hanya ikut-ikutan. Kenapa? Apa kata Allah di ujung ayatnya? Innas sam'a, karena nanti pendengaran kamu, wal basara, dan penglihatan kamu, wal fuada, dan hati nurani kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu kelak nanti di padang mahsyar akan dimintai pertanggungjawaban. Subhanallah, betapa berat pertanggungjawaban hati nurani kita atas perbuatan tubuh kita yang telah bersatu dengan ruh, yaitu jiwa kita, yang nanti di yaumil akhir selamat atau celaka, tergantung bagaimana Anda mengendalikan jiwa Anda. Karena tadi, yang mengendalikan hati kita. Maka kalau hatinya baik, perbuatannya akan baik. Hatinya rusak, perbuatannya akan rusak. Siapa itu? Ini hawa nafsu kita. Hati nurani yang akan dimintai pertanggungjawaban. Yang memutuskan segala perkara. Coba lihat. Seorang pebisnis sedang kerjasama. Lalu ada yang menawarkan kecurangan. Tapi kamu nanti untungnya gede. Yang penting pengalingkong, kerjasama dengan saya. Beres pokoknya. Ngikutinlah jalan langkah saya. Orang yang jiwanya bersih, dia katakan, ini haram, saya tidak mau. Biarlah saya untung kecil, yang penting halal. Orang yang jiwanya kotor, yes, ini kesempatan. Saya meraih keuntungan yang besar. Gak apa-apa, yang penting dia yang telah menawarkan. Kan saya kan ditawarin. Akhirnya nurut akan tawaran. Anda berbuat suap menyuap dengan orang yang membantu. Anda mendapat keuntungan besar. Tapi dengan cara itu, haram perbuatan Anda, maka Anda tidak akan barokah, tapi Anda tetap berbuat karena jiwa Anda kotor. Di dunia untung dengan hartanya, tapi di akhirat rugi. Sementara orang yang jiwanya bersih, di dunia dia rugi, nggak dapat untung besar, tapi di akhirat untung. Silakan Bapak Ibu pilih. Mana yang lebih dipilih? Untung besar di akhirat, meskipun rugi di dunia, atau untung besar di dunia, tapi rugi di akhirat? Saya yakin kita pilih dua-duanya, Ustadz. Untung besar di dunia, untung besar di akhirat. Anda harus menyucikan jiwa Anda. Maka tadi, di ayat yang ke-9 apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotori jiwanya. Maka orang yang senantiasa menyucikan jiwa, untuk siapa? Faman tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Barang siapa yang menyucikan diri, maka dia menyucikan diri untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kita wajib memahami ayat yang kita baca tadi, surat Asy-Syam ayat 1 ayat sampai ayat ke-10, ini sampai-sampai untuk penciptaan kita. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh kita di dalam rahim, untuk itu Allah bersumpah 9 kali sumpah. Berarti bukan main-main, bukan sekedar sumpah. Beda dengan kita, sumpah dengan swear, pasti demi Allah, asal ngomong. Tidak dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Allah bersumpah dengan sungguh-sungguh sumpah tentang penciptaan jiwa kita pun dengan sumpah wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa serta demi penyempurnaan jiwa, di mana Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan ke dalam jiwa-jiwa kita itu, diilhamkan ada sifat takwa, ada sifat sesat, sifat fujur, sifat durhaka, sifat dosa, sifat dolim, sifat takwa, sifat-sifat kebaikan. Semua Allah tetapkan dan silahkan kita memilih. Apakah kita ingin menjadi orang sesat? Silahkan. Allah nggak pernah rugi. Apakah Anda ingin menjadi orang yang taat, yang takwa? Silahkan. Allah nggak pernah untung. Kerugian untuk diri Anda, demikian pula keuntungan untuk diri Anda.
Jika Anda selalu bersyukur kepada Allah atas seluruh yang Allah berikan di dunia, maka syukurmu untukmu sendiri. Kamu menyucikan diri untuk sendiri-sendiri. Tapi kalau kamu kufur, tidak bersyukur kepada Allah, ingkar kepada nikmat Allah, nggak mau taat, mengotori jiwanya, mengikuti hawa nafsunya, terserah Anda. Kerugiannya untuk diri Anda sendiri. Bahkan Allah nanti akan menutup pendengarannya, penglihatannya, bahkan qalbnya, hati nuraninya ditutup kalau ada seorang hamba yang di dunia hanya mengotori jiwanya dan dia mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti Allah. Surat 45, surat Al-Jasiyah, ayat yang ke-23. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu memperhatikan, pernahkah kamu melihat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Orang mengotori jiwanya. Nggak taat sama Allah, tapi lebih taat kepada jiwa yang kotor. Kepada hawa nafsunya. Pernahkah kamu melihat itu? Kalau ada orang yang seperti itu, apa kata Allah? Fa'adallahullahu ala ilmin. Allah akan biarkan orang itu sesat sepengetahuan ilmunya Allah. Allah biarkan mereka itu sesat. Apa yang ditetapkan oleh Allah? Wa khatama ala sam'ihi. Allah akan tutup nih telinganya, pendengarannya. Wa qalbihi, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah jadikan ada tutupan di hadapan pandangannya. Maka orang itu akan sesat, orang itu akan terus mengikuti keburukannya, mengikuti kejahatannya, dan mengikuti hawa nafsunya. Dan dibiarkan oleh Allah sesat. Maka pertanyaan di ujung ayat, فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Maka kalau ada orang sudah dibiarkan oleh Allah sesat, siapakah yang bisa memberikan petunjuk setelah Allah membiarkan dia sesat? Siapakah yang bisa memberikan petunjuk ketika dia sesat? Subhanallah. Sebuah sindiran yang begitu telak dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu mengotori jiwa, yang mereka merasa dirinya benar tanpa pernah merasa salah. Kenapa? Karena selalu mengingkari nikmat Allah, kufur terhadap nikmat Allah. Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak pernah menyadari bahwa perbuatannya adalah salah. Dia membawa dosa, dia berbuat dosa. Lalu dia berharap nanti dosanya bisa dititipkan, dipikulkan kepada orang lain. Sementara dia selalu mengotori jiwanya. Surat 35, surat Fatir ayat 18. Surat 35, surat Fatir ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Dan bahwasanya seseorang yang berdosa nggak bisa membebankan dan memikulkan dosanya kepada orang lain. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurbah. Apabila nanti ada orang pulang ke akhirat menghadap kepada Allah, ternyata banyak dosanya begitu berat, dan memanggil orang lain supaya bisa memikulkan dosanya. Tidak bisa dosa itu dipikulkan sedikit pun, meskipun yang memikul kerabat yang paling dekat. Boleh jadi orang tuanya, pasangannya, suami atau istri, anak-anaknya, saudaranya, tidak bisa. Maka lanjutan di tengah-tengah ayatnya Allah berfirman, "Innama tunzirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah." Sesungguhnya orang-orang yang mau diberi peringatan adalah orang-orang yang takut kepada Allah meskipun Allah tidak terlihat. Takut kepada neraka Allah meskipun neraka Allah tidak terlihat. Maka orang itu akan selalu menyucikan jiwanya
dengan cara menjaga amal ibadah sebaik-baiknya. Wa aqamus shalah, dengan tetap mendirikan sholat. Bukankah dengan sholat didirikan tanha anil fahsya'i wal munkar, pasti orang itu akan menjauhi perbuatan keji dan mungkar? Berarti orang itu sedang menyucikan dirinya. Jiwanya disucikan. Maka Allah katakan di ujung daripada penutup ayat, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Siapa yang menyucikan diri, dia menyucikan diri untuk kebaikan jiwanya, nafsnya, untuk kebaikan kita sendiri. Wa ilallahil masir, kepada Allah kita semua nanti akan dikumpulkan, kita dibangkitkan, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah saat itu jiwa Anda selalu kotor karena hawa nafsu? Apakah jiwa Anda selalu bersih karena Anda selalu mengendalikan hawa nafsu? Tergantung bagaimana kita. Tapi sekali lagi, ada orang yang selalu mengingkari Allah karena kotor hawa nafsunya, selalu mengotori jiwanya. Ada orang yang selalu menyucikan dan bersih jiwanya karena dia bersyukur kepada Allah. Yang satunya kufur kepada Allah. Lihat kembali surat 39, yakni surat Az-Zumar, ayatnya ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru, jika kamu kufur," yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah. Kafir yang dimaksud ini bukan kafir murtad, non muslim, bukan, tetapi kamu tidak bersyukur kepada Allah, fa innallaha ghaniyun ankum, sesungguhnya Allah maha kaya, Allah nggak butuh apa-apa dari kamu. Wala yardha li'ibadihil kufur, Allah tidak pernah akan meridhoi hamba-hambanya yang kufur nikmat, yang nggak bersyukur. Kenapa? Jiwanya kotor. Sebaliknya, wa in tashkuru, jika kamu senantiasa bersyukur, terus mentaati aturan Allah, perintah Allah, yardhahu lakum, Allah ridho kepada kamu. Kalau kamu bersyukur, Allah ridho. Kalau kamu tidak bersyukur, Allah nggak bakal ridho. Ingat, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya seseorang yang berdosa tidak bisa membebankan dan menitipkan dosanya kepada orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Rabbmu akan mengembalikan kamu kepada Allah nanti di yaumil akhir, dan akan diberitakan kepada kamu semua yang kamu kerjakan di dunia. Apakah kamu mengerjakan berdasarkan hawa nafsu yang kotor, yang selalu mengotori jiwanya? Silahkan, tanggung jawab nanti di akhirat. Apakah Anda mengerjakan di dunia dengan hawa nafsu yang baik, yang selalu taat, jiwanya dibina dengan ketaatan? Anda punlah yang akan meraih keuntungannya. Innahu, sesungguhnya dia Allah, alimum bidzatis sudur, mengetahui isi hati yang ada di dalam dada ini. Allah tahu tentang Anda. Apakah Anda termasuk yang mengotori jiwa? Apakah Anda termasuk yang senantiasa menyucikan jiwa? Itu semua tergantung perbuatan Anda. Dan ini pemutus perkaranya adalah qalb. Maka saudara sekalian, banyak-banyaklah kita berdoa tentang hati kita. Di antara doanya adalah Sahih Muslim 2378. Sahih Muslim 2378. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu katanya, kami berpergian bersama-sama Rasulullah SAW. Maaf, Sahih Muslim 2378. Iya Ustadz, ini 2378. Subhanallah. Saya 2200, saya keliru nyebut. 2278. Afan Ufti. Iya, enggak apa-apa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya
menurut kehendaknya. Lalu Rasulullah SAW mendoa, Allahumma musyarifal qulub, syarif qulubana ala ta'atika. Apa artinya ukti? Coba lihat di footnote di bawah. Ya. Wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati, gerakkanlah hati kami untuk mentaati Engkau. Hati yang selalu mentaati itu namanya apa? Jiwa yang selalu menyucikan diri. Kembali kepada ketaatan. Seperti yang Allah katakan tadi di surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta demi penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jiwa yang senantiasa durhaka dan berbuat jahat terus, ada jiwa yang selalu takwa terus. Supaya kita selalu taat, jiwa kita selalu taat. Ingat, pengendali kita tadi siapa? Qalb. Nah inilah, banyak kita berdoa dengan doa ini. Abdullah mengatakan itu. Nabi SAW, beliau bersabda, Inna kuluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifuha khaifa yasha. Faqal Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Coba bayangkan. Kata Rasul begini, sesungguhnya hati-hati anak Adam. Siapa itu anak Adam? Manusia. Nih, qalb kita nih, jiwa kita nih, hati nurani kita, itu digenggam oleh Allah dengan dua buah jarinya Allah. Dari jari jemarinya Allah. Digenggam dengan dua jari Allah. Seluruh hati manusia yang jumlahnya bermiliar-miliar, bagi Allah seakan-akan seperti menggenggam satu hati. Apa maksudnya? Coba, maaf, misal. Di tangan bapak dan ibu ada sebutir jagung. Kira-kira bapak ibu memegang sebutir jagung, bukan satu buah jagung. Satu buah jagung, satu gempol saya itu. Kalau sebutir, segede apa kira-kira? Ujung kelingking kita barangkali. Gimana cara bapak memegang satu jagung? Cukup diambil dengan dua jari, dicomot begitu, atau digenggam? Cukup diambil. Karena satu jagung. Sekarang kalau butiran jagungnya 10, genggaman kita nggak cukup. Harus dengan ini. Dua jari nggak kuat, nggak bakal mampu. Harus dengan genggam. Makin banyak, makin genggam. Nggak cukup genggam. Dengan tangan, dengan wadah, dengan karung. Makin banyak jumlahnya, makin nggak mampu kita. Hati manusia bagaikan digenggam oleh Allah dengan dua jemari Allah. Tapi maaf, kita jangan membayangkan, Allah punya jari, kayak apa jarinya Allah? Nggak usah dipikir. Kita bukan untuk memikirkan kayak apa jarinya Allah. Rasul sedang mengatakan bahwasanya Allah punya jari jemari, dan ketika memegang hati manusia hanya dengan dua jari. Betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Manusia yang jumlahnya miliaran, itu dikatakan seperti memegang satu hati. Bermiliar-miliar hati, Allah menggenggam hati manusia seperti satu. Maka betapa banyak manusia hatinya dibolak-balik. Hatinya dipaling-palingkan. Maka dengan itu Allah mampu memalingkan hati manusia ke arah mana yang Allah kehendaki. Kemudian beliau berdoa, Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah, Engkau yang senantiasa memalingkan hatiku, ya Allah. Palingkan hatiku, ya Allah, jangan kepada kesesatan, tapi palingkan menuju kepada ketaatan. Tolong Bapak Ibu wajib menghafal doa ini, dan sering-seringlah dibaca. Rasul pun sering membaca. Atau doa yang lain dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa Anda sering sekali berdoa tentang hati? Ya muqallibal qulub, sabit qulbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hatiku. Ya Allah, teguhkan hatiku agar selalu di atas agamamu, selalu taat kepadamu. Kenapa ya Rasulullah? Anda banyak banget doa seperti ini. Maka Rasul mengatakan,
hati kita itu di dalam genggaman Allah, yang Allah mampu membolak-balikan apapun yang Allah kehendaki. Makanya minta supaya hati kita selalu kembali kepada agama Allah, aturan Allah. Hati kita kembali kepada ketaatan, bersih, supaya apa? Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang selalu menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, yang mengotori rugi. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, betapa penting kita menjaga hati nurani kita, afidah kita, hati kita, qalb kita, demi penciptaan kita, sampai Allah bersumpah 9 kali sumpah. Lalu berjumpa dengan penciptaan kita 2 sumpah, jadi 11 sumpah. Tidak main-main dan nggak boleh kita bermain-main. Berdoalah, minta supaya hati kita teguh, hawa nafsu kita baik, amal kita baik, akhlak kita baik. Sebab amal kita, akhlak kita itu dikendalikan oleh hati. Lalu apa doanya? Di Bulughul Maram, hadis nomor 1543, dari sahabat yang bernama Khutbah bin Malik, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Agar amal kita selalu baik, hawa nafsu kita selalu baik, akhlak kita selalu baik, dan minta supaya tidak ada penyakit yang buruk yang ada di dalam hati kita. Karena yang paling buruk adalah penyakit hati. Silakan, 1543. Dari Khutbah bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai keburukan akhlak, amal perbuatan, hawa nafsu, dan dari segala macam penyakit. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan telah disahkan dia oleh Imam Hakim. Khutbah bin Malik berkata, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai keburukan akhlak. Wal a'mal, jauhkan aku dari berbagai keburukan amal-amal. Wal ahwa, jauhkan aku dari segala keburukan hawa nafsu. Wal adwa, dan jauhkan aku dari berbagai macam keburukan, bermacam-macam penyakit. Bukankah penyakit yang paling buruk penyakit hati? Tapi kita pun minta dari keburukan penyakit fisik. Dua-duanya. Jangan pernah ditinggalkan doa ini, Bu. Bapak sekalian. Tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika, Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Minta kepada Allah, semoga hati kita selalu dilindungi oleh Allah, sehingga hawa nafsu kita kemudian selalu menuju kepada ketaatan. Insya Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang senantiasa menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Rugi orang-orang yang selalu mengotori jiwanya. Wallahu a'lam. Sebetulnya masih cukup panjang kajian ini. Sepertinya nggak bisa kita selesaikan di satu sesi. Nanti kita akan melihat bagaimana hawa nafsu manusia. Ternyata tiap manusia pasti punya nafsu, ada 3 nafsu, bagaimana mengelolanya, lalu bagaimana memanfaatkannya, agar kita selalu menjadi orang yang baik hawa nafsunya. Insya Allah kita akan bahas nanti di sesi kedua. Untuk itu saya sudahi sesi pertama, sebab maghrib sekarang sudah agak maju. Jam berapa? Jam 6 kurang 20 ya kalau tidak salah. Atau kurang 10 menit. Maka sisa waktu untuk kita bertanya jawab. Insya Allah kita belum selesai tentang membahas ini. Kita akan membahas di sesi kedua di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Kami kembalikan kepada moderator, Pak Irfan. Silakan kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Baik, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Pak Ustaz Ahmad Susilo. Afwan, maghrib 5.49, Pak Ustaz ya nanti. 5.49 ya, jadi masih ada sekitar waktu 40 menit lagi atau hampir 45 menit. Ya, silakan. Alhamdulillah pertanyaan sudah mulai masuk juga, ada beberapa, Pak Ustaz. Saya langsung saja dengan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Pak Ustaz. Afwan, jika hanya melalui kolbu atau hati, kita tidak mungkin bisa membedakan mana manusia yang memang benar-benar baik atau manusia yang jahat. Bagaimana cara membedakannya di dunia ini, Ustaz?
agar kita tetap terpelihara bersama dengan orang-orang yang berhati baik di sekeliling kita dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, terutama bagi generasi muda yang akan datang. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Memang betul kita tidak akan mampu, tapi ada indikasi. Ingat tadi, siapa yang mengendalikan tubuh kita, jiwa kita yang bersatu ruh dengan tubuh, nafs kita, qalb, hati nurani. Tadi dikatakan di hadis nomor 1514 bahwasanya kalau hatinya baik, perbuatan tubuhnya baik. Apa indikasinya orang baik? Lisannya nggak suka menyakiti orang. Lisannya kata-katanya baik, penuh dengan kata-kata yang bermakna. Nggak suka menghibah, nggak suka ngomong kotor. Wajahnya senantiasa senyum, murah senyum, nggak judes, wajahnya nggak sangar. Maaf, kira-kira seperti itu. Itu dari tampilan. Bicaranya bagaimana wajah, dan bagaimana tingkah laku. Lalu bagaimana dari sisi ibadah? Orang ini termasuk orang yang ahli ibadah. Yang kita nggak ketahui secara persis. Tetapi kita lihat bagi laki-laki ke masjid. Memang ibadahnya di masjid. Bagi wanita bagaimana? Menutup aurat dengan baik. Tutur katanya baik. Maka yang seperti itu yang kita ambil sebagai teman dekat. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Yang selalu menjaga kejujuran dan kebenaran. Akidah maupun tutur kata. Itulah sahabat yang pantas kita jadikan. Jangan yang lain. Bagaimana indikasinya? Lihat sikap sehari-harinya. Lisannya bagaimana? Tutur katanya bagaimana? Perbuatannya bagaimana? Pergaulan dengan yang lainnya bagaimana? Lihat cara nyari nafkahnya bagaimana? Lihat cara berpakaian dalam pergaulannya bagaimana? Ini bisa dilihat kasat mata. Tapi tetap yang mengukur iman bukan dia, bukan kita. Tetapi ini dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena yang bisa menilai iman dia baik atau tidak, hawa nafsunya dia baik atau tidak, murni hanya Allah. Kita cuma menerka-nerka. Maaf, boleh jadi kita melihat orang yang baik, murah senyum, kata-katanya baik, dan seterusnya, ibadahnya rajin ke masjid, dan seterusnya. Siapa yang bisa menilai isi hati? Nah, kenapa? Karena iman itu letaknya di hati. Yang tahu persis iman atau tidak hanya Allah. Maka ketika Allah firmankan di surat 49 ayat yang ke-14, coba lihat. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Di hadapan Rasul mengakui beriman. Rasul nggak berani jawab. Karena iman itu urusan hati. Bukan urusan perbuatan. Perbuatan itu Islam. Kita bisa lihat akhlaknya, cara bicaranya. Kita bisa lihat. Tapi siapa yang lihat isi hati? Maka Allah memberikan jawaban melalui ayat ini. Disampaikan kepada Rasul. Qul, Muhammad katakan kepada orang yang telah mengatakan beriman. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Kamu belum beriman. Meskipun mulutmu ngaku iman. Perbuatanmu seperti orang iman. Tapi kata Allah, kamu belum beriman. Sebab apa? Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah, aslamna, kami Islam. Kenapa baru ngomong Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Imanmu belum sampai ke hatimu. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa menilai orang imannya benar atau enggak secara langsung. Tapi dari kasat mata perbuatan, bismillah, kita akui dia orang baik. Adapun apakah betul imannya atau tidak, nanti Allah yang menilai. Karena Allah tidak melihat tentang tampilan. Tampilan hanya manusia yang bisa melihat. Allah yang mengetahui tentang iman mereka. Maka orang mengatakan iman, kata Allah, belum. Wong imanmu baru di mulut, kamu berbuat dengan Islam, kamu ibadah, kamu sholat, kamu ngaji, tapi belum sampai ke hatimu. Keikhlasannya, keyakinannya belum sungguh-sungguh. Maka di sini yang akan dinilai Allah adalah hati. Sedangkan kita nggak pernah tahu isi hati. Tapi kita bisa lihat, kalau ternyata kata-katanya baik, orang itu suka pinter, kata-katanya baik, jadikan teman. Kalau nggak baik, jangan pernah dijadikan teman. Nggak pantas seorang teman kalau orang itu mulutnya kotor, suka mencela, suka melaknat. Coba lihat, 2226 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah pantas seorang sahabat jika ia suka mengutuk. Kalau ada teman mulutnya kotor, gampang nyela orang, mengutuk orang, melaknat orang, kata-katanya kotor, suka berdusta, jangan jadiin teman. Cerminan lisan itu dari isi hati. Kalau sudah seperti itu, tinggalkan. Tapi kalau orangnya lemah lembut, kata-katanya baik, sopan, gak suka mengutuk, ambil sebagai teman. Adapun betul imannya atau tidak, bukan kita yang menilai, tapi Allah. Satu hadis lagi, 2294. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, 2194. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu. Ini dia. Mungkin secara amal kita bisa lihat. Baik, tapi isi hati, wallahualam. Berarti sebatas amalnya baik, jadikan teman. Wahai anak-anak muda, cari teman-teman yang baik. Secara kasat mata, sifatnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana ibadahnya. Tapi apakah dia betul-betul jiwanya bersih? Kita nggak bisa tahu dan nggak boleh menilai. Cukuplah Allah yang menilai. Karena Allah yang melihat isi hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah nggak lihat harta kamu, Allah nggak lihat harta kamu, nggak lihat rupa kamu, nggak lihat apapun yang ada pada kamu. Walaki yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah akan melihat hatimu. Lalu bagaimana amal-amalmu? Yang bisa melihat amal kasat mata kita lihat, tapi yang bisa melihat iman Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Ustadz, penjelasannya cukup lengkap sekali. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Pak Ustadz, terkadang dalam kehidupan saat ini kita menemui suatu kondisi di mana kita harus memilih dua pilihan jelek atau tidak baik, yang akhirnya kita memilih yang mudaratnya lebih kecil, atau dalam kondisi subhat karena ada hal lain yang perlu dipertimbangkan seperti kesejahteraan orang banyak yang bergantung kepada pilihan yang dipilih oleh pemimpinnya. Pak Ustadz, sampai sejauh mana kita dapat memilih yang subhat tetapi memiliki dampak yang lebih baik atau mulia untuk saudara dan saudari muslim kita? Apabila Rasul diberi pilihan oleh Allah untuk suatu syariat, maka Rasul selalu memilih yang paling ringan untuk umatnya. Memilih yang paling ringan untuk umatnya. Contoh, Rasul dikasih pilihan oleh Allah ketika safar. Sholatnya nggak usah kosor, nggak tamam, kosor aja jadi 2 rakaat. Qobliyah badiahnya ditinggalkan, Rasul pilih yang itu. Sehingga dijadikan rukhsah. Ketika sedang saum, kemudian bersafar. Ada mampu puasa, tapi kata Rasulullah, aku ingin mendapatkan rukhsah. Yang nggak mampu, jangan memaksakan. Dikasih yang paling ringan. Inilah Rasul. Selama tidak mengandung syubhat. Selama tidak mengandung apalagi yang haram. Suatu ketika kita dilema dengan pilihan. Pilihan yang tidak ada kaitannya dengan akidah kita. Tapi pilihan yang terpaksa kita harus memilih. Contoh sederhana, memilih pemimpin. Kita nggak milih pasti terpilih pemimpin itu, kita milih berharap pilihan pemimpin kita yang notabene mungkin lebih baik dari yang lainnya, kita pilih, semoga menang. Ternyata kalah, sudah usaha kita sudah berjalan. Tawakal Allah. Ternyata madorotnya lebih banyak ketika kita memilih dia, tapi yang lainnya tidak. Akhirnya yang terpilih orang lain. Madorotnya lebih banyak. Urusan Allah. Saya sudah memilih sesuai dengan hati nurani. Selama kita memilih bukan karena tendensi duniawi.
Bukan karena tendensi untuk supaya bisnis saya nanti lancar. Bukan tendensi supaya apa? Supaya bisa mendapatkan keuntungan dunia. Tapi saya memilih karena memang saya ingin menegakkan aturan Allah. Tapi nggak ada lagi pilihan. Adanya cuma yang begini. Ya sudah. Yang paling sedikit madorotnya kita ambil. Adapun nanti si pemimpinnya curang, bukan urusan kita. Andai kata, saya sudah memilih pemimpin itu. Secara kasat mata, track recordnya bagus. Bukan seperti yang satunya. Secara akidah, agamanya lebih bagus. Nggak seperti yang satunya. Akhirnya saya pilih ini. Karena ini merasa yang paling bagus. Qadarullah setelah kepilih, korupsi, berbuat jahat, manipulasi. Meskipun rakyatnya tidak tahu. Allah tahu apa enggak? Tahu. Maka urusan dosa bukan lagi urusan kita. Urusannya dia. Berbeda kalau tahu ini adalah orang yang jahat, orang yang tidak baik, rekornya jelek, menguntungkan pribadi dan golongan, nggak ingin membela rakyat dengan baik, kita pilih juga karena tendensi kita ingin supaya punya keuntungan, dan seterusnya. Maka kemudian dia jahat, Anda tanggung jawab karena Anda telah memilih dia. Dosa Anda tanggung. Demikian. Kenapa? Karena Anda memilih hawa nafsu. Kalau yang satu memilih dengan ketaatan. Maka kalau kita memilih dengan hawa nafsu, dosanya kita pun menanggung dosa. Kalau kita memilih dengan ketaatan, dosa yang dipilih bukan tanggung jawab kita. Contoh, di hadis nomor 1535, Bulughul Maram, 1535. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Urusannya pemimpin. Saya nggak salah. Saya memilih karena saya dengan menimbang yang paling sedikit madorotnya. Ternyata dia korupsi. Ternyata dia menipu rakyat. Kita nggak punya tanggung jawab. Hanya pemimpin itu, kata Rasulullah. Ma min abdin yastar'ihillah ra'ayatan. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah kemampuan dan Allah berikan ilmu, lalu dia memimpin rakyat untuk dia pimpin. Karena dia meminta untuk jadi pimpinan dan dia minta dipilih, lalu dipilih. Qadarullah mati yaumutu wa yauma yamutu wa huwa ghash li ra'iyati. Saat dia mati, dia dalam keadaan menipu rakyat meskipun dia sudah pensiun. Rakyatnya pernah ditipu, tapi nggak ada yang tahu dan lepas dari jerat itu. Tapi Allah tahu dia Allahu alaihil jannah, haram baginya surga, hanya baginya. Nyanya itu siapa? Yang dipilih. Sementara kita yang milih aman. Kalau kita memilih dengan jujur. Demikian, wallahu a'lam. Ini salah satu ilustrasi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Afwan, izin bertanya, Ustadz. Manusia diberikan dua sifat pilihan, kebaikan dan keburukan. Apakah hal tersebut juga terjadi karena ada andil setan yang selalu mengiringi atau membisikkan manusia dalam setiap perilakunya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Sebetulnya tidak ada kaitannya dengan itu. Sebab ketika Allah ciptakan Adam, itu kan tidak tahu. Si setan nggak tahu apa yang terjadi, Adam nggak tahu akan terjadi. Ternyata Adam dijerumuskan oleh setan. Berarti memang ada salah satu andil manusia, adilnya setan. Tapi tidak ada kaitannya sifat buruk dan sifat baik. Hanya memang sifat baik, sifat taat, berarti mengikuti aturan Allah. Sifat buruk, sifat jahat, berarti mengikuti hawa nafsu setan. Apakah kemudian setannya disalahin? Enggak. Setannya angkat tangan, hands up. Enak aja nyalain saya. Kamu sendiri yang ngikutin kok. Makanya Allah sering mengajak kita, mengingatkan kita, orang-orang beriman. Jangan pernah ngikutin hawa nafsu setan. Itu buruk. Karena memang segala sesuatu yang buruk itu berasal dari hawa nafsu setan. Tidak sabaran, tergesa-gesa, gampang emosi. Itu semuanya dari setan. Coba lihat.
Bulughul Maram nomor hadis 1558. 1558 Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Syahal bin Sa'ad, dia berkata, Rasulullah bersabda, tergesa-gesa adalah dari setan. Dan dia berkata, Hasan. Hadis ini Hasan. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa maksudnya di sini, al-ajalah itu keburukan sifat. Pengennya dunia, tergesa-gesa. Hanya pengen cepat-cepat dapat dunia, dia ninggalin akhirat. Itu tadi akhirnya berbuat dolim, korupsi, menyakiti orang, menghina orang. Akhirnya kata-katanya menjadi kotor, buruk. Dan perbuatannya buruk. Nah, perbuatan buruk itu semuanya adalah akibat gangguan setan. Maka yang namanya sifat yang buruk itu memang akibat gangguan setan. Makanya kita selalu diperintah oleh Allah berlindung dari gangguan setan apabila dalam keadaan kita ingin menjadi orang yang buruk, pengen pemarah, nggak mau memaafkan, tandanya lagi diganggu oleh setan. Maka sifat kita saat itu buruk. Berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan. Contoh sederhana. Allah perintahkan kita jadi pemaaf. Surat 7 ayat 199. Khudil afwa. Jadilah kamu pemaaf. Disalahin orang, dihina orang, jangan dibalas, maafin. Itu yang Allah perintahkan. Tapi maaf, hawa nafsu kita kira-kira nurut apa enggak? Sama ayat. Enggak. Kata setan, jangan dimaafin. Tuman orang kayak gitu. Melunjak nantinya. Akhirnya setan menggoda, biar kita nggak jadi pemaaf. Maka di saat kita tidak mampu memaafkan, berarti lagi diganggu setan. Padahal kita disuruh jadi pemaaf. Kan begitu tadi suratnya. Surat 7 ayat ke-199. Khudil afa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan untuk berbuat baik, cegah kemungkaran. Tiba-tiba ada orang jahil terus-menerus nyerang. Wa'arid 'anil jahilin. Tinggalin, jangan dilawan, jangan diladenin, maafin. Tapi setan mengatakan, jangan, nanti ngelunjak, nanti begini. Akhirnya kita yang mau memaafkan nggak bisa, dikalahkan oleh hawa nafsu setan. Jadilah marah saat Anda nggak mampu memaafkan, sesungguhnya sedang diganggu setan. Maka Allah perintahkan di ayat 200-nya. Wa imma yang zaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Jika setan datang menggodamu dengan suatu gangguan, segera minta perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Innahu sami'un alim. Dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah tahu kamu lagi diganggu setan. Jadi di sini memang andil setan itu yang paling dominan ketika mengajak manusia berbuat kedoliman, kejahatan. Tapi maaf, jangan disalahkan setan, dan setan nggak mau disalahin. Tetap salah kita sendiri. Sebab Allah kasih kamu sifat takwa, kamu nggak gunakan sifat takwa itu. Maka insya Allah nanti di pertemuan kedua, saya akan uraikan tentang hawa nafsu. Ada 3 hawa nafsu. Yang satu didominasi oleh hawa nafsu setan, yang 2 didominasi oleh ketakwaan. Nah, di antara 2 hawa nafsu itu, Allah kasih hawa nafsu pertengahan. Nah, inilah fungsinya supaya kita kembali ke jalan yang benar. Insya Allah nanti kita uraikan di pertemuan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, setiap laki-laki memang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia berbeda-beda. Sementara untuk kami wanita juga memiliki batasan umur dan jasmani kita yang berhubungan dengan biologis manusia, karena memang begitulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya jadi berpikir memang poligami bisa menjadi jalan yang syar'i dalam menjauhi zina dan tetap menjaga keharmonisan dalam Islam. Mohon petunjuknya Ustaz. Betul. Kalau seorang wanita memahami itu dengan ikhlas, tepat. Tapi kan tidak setiap wanita menerima itu. Jangankan maaf, wanita-wanita biasa yang tidak memiliki keilmuan cukup, suaminya tidak membekali ilmu dengan cukup, wah, yang ada ribut terus, bertengkar. Islam membolehkan poligami dengan alasan syar'i, untuk yang syar'i.
Tapi banyak pelaku poligami dari kalangan muslim, dia untuk melampiaskan nafsu semata. Apa buktinya? Ribut dengan istri pertama. Istri pertama nggak tahu kalau dia sudah nikah lagi. Itu tandanya dia hawa nafsu. Betul, alasannya biar nggak berzina. Tapi cara pernikahannya Anda nggak adil. Diam-diam. Tidak diberitakan. Akhirnya dusta setiap saat. Nah, ini yang nggak boleh. Sedangkan kalau menurut kepada aturan syar'i, silakan. Betul, itu salah satu solusi. Bahwasanya seorang laki-laki boleh berpoligami karena wanita nanti sampai akhir zaman perbandingan laki-laki dengan wanita 1:50. Satu laki-laki dikerumuni 50 wanita. Tapi bukan hanya alasan itu diperbolehkan karena ini hukum Allah. Allah mengetahui dan paling tahu adalah Allah. Kenapa Allah membolehkan ini? Yang penting bagaimana kita. Dan tepat sekali tadi Ibu katakan. Tiap laki-laki dan wanita berbeda. Berbeda fisik, berbeda kekuatan, berbeda karakter, berbeda pemahaman, dan bahkan berbeda cara pengendalian diri. Contoh saja, wanita selalu mengalami haid dikala masih subur. Dan kebanyakan wanita di saat menstruasi, itu jiwanya labil. Kadang-kadang yang biasanya tenang, jadi pemarah, jadi emosi. Atau bahkan sebaliknya, justru lagi mau haid itu lebih mudah mengendalikan diri. Yang seperti ini kan hormonal yang mempengaruhi. Tapi Allah telah ciptakan manusia, jangan menyalahkan hormonalnya. Anda diberikan hati nurani. Ketakaan itu tetap lebih cenderung. Mau hormonalnya kayak apa, emosi kayak apa. Kalau Anda kendalikan dan takut pada Allah, tetap saja jadi kebaikan. Sama laki-laki. Kacanya temperamen, gampang meluap-luap, meledak-ledak, gampang melampiaskan emosinya. Silakan. Tapi kalau Anda mampu dan mengendalikan diri takut pada Allah, bisa diredam. Buktinya, bagaimana dulu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Kayak apa Umar bin Khattab? Luar biasa. Meledak-ledak, gampang emosi, marah, kata-katanya kasar, keras. Setelah masuk Islam, nggak ada Umar begitu. Lembut, subhanallah. Tapi tegas. Inilah dia. Berarti apa? Pengendalian itu jangan menyalahkan situasi. Bagaimana Allah ciptakan kita, laki-laki perempuan, berbeda hormonal, berbeda ini. Jangan disalahkan. Tapi itu kita syukuri. Lalu kita wajib mengendalikan siapapun kita. Contoh. Maaf. Secara logika, orang-orang Solo, Jawa Tengah, halus, lembut. Orang Jogja, halus, lembut. Dari kata-kata loh. Apakah jiwanya dia termasuk baik? Banyak juga yang buruk. Hanya lembut di kata-kata saja, tapi ternyata tidak baik. Kasat mata, kita lihat orang Jawa Timur, orang Surabaya. Wis, kalau ngomong menggelegar. Kalau ngomong kadang-kadang kata-katanya nggak enak didengar. Orang-orang Sumatera Utara ngomongnya begitu kerasnya. Apakah kemudian hatinya jadi buruk? Tidak juga. Karena karakter itu tercipta akibat apa? Lingkungan. Kenapa orang Sumatera Utara begitu? Katanya dulu lingkungannya berjauhan, sehingga kalau mau kenceng, lah kan sekarang nggak berjauhan. Tapi karena memang didikan orang tuanya dari kecil kedengarannya begitu. Coba lihat, anak dididik orang tuanya biasa ngomong kenceng, pasti anak ikut kenceng. Tapi orang tuanya bisa lemah lembut dengan senyum. Anak ikut, karena anak itu tergantung orang tua. Jadi dari sini kita wajib mensyukuri apapun ketetapan Allah, kelebihan, kekurangan, ada manusia yang sempurna. Kalau ada kelebihan, jangan sombong. Ini adalah dari Allah. Syukuri dan tetap taati. Apabila ada kekurangan, jangan sedih. Ini ujian dari Allah. Tetap bersabar. Nikmati juga. Inilah yang harus kita lakukan. Adapun ketentuan-ketentuan Allah, kita yakini terbaik dari Allah. Adanya poligami, adanya aturan ini, itu, dan seterusnya. Terbaik dari Allah. Jika kita mampu, amalkan. Jika kita tidak mampu, jangan kita menentang, tapi minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah karakter. Jadi tiap orang memang berbeda, tapi tiap orang diberikan oleh Allah kesempatan mengolah diri. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha hujuraha wa taqwa. Tiap manusia diberikan dua jiwa, sifat sesat, sifat takwa. Tinggal kita mengolah yang mana. Semuanya tergantung kita. Dahulu di zaman Rasulullah, Amr bin al-As kayak apa menentang Rasul, kayak apa bencinya kepada Rasul. Begitu masuk Islam,
Kayak apa hormatnya sama Rasul. Jadi nggak ada kata-kata, nih udah dari sononya, karakter saya memang begini, saya itu laki-laki ya begini, ya udah terima apa adanya. Nggak bener, laki-laki itu egois namanya. Ini saya wanita, wanita hormonalnya kalau lagi haid ya begitu. Maka kalau saya marah-marah lagi haid, jangan marah lagi. Ya nggak bisa, nggak harus dilampiaskan dengan marah. Jiwa kita yang akan mengendalikan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan yang sedikit berkait. Pertanyaan keduanya cukup pendek, jadi saya coba gabungkan, Pak Ustadz. Pertanyaan pertamanya, Pak Ustadz, saya sangat khawatir bagaimana kita bisa menjauhi anak-anak kita dari zina. Karena yang berkembang saat ini banyak sekali anak-anak muda berpacaran dan bahkan sampai ada yang sudah berhubungan sebelum nikah. Dan sekolah sudah diperkenalkan protection sejak masih muda. Bagaimana sebaiknya kita harus menghadapi kenyataan ini, Ustadz? Pertanyaan keduanya cukup singkat, Pak Ustadz, jadi saya coba gabungkan. Pak Ustadz, jika sekedar mengagumi, apakah itu termasuk zina? Baik. Yang ringkas dulu deh saya jawab. Mengagumi. Yang namanya mengagumi pasti pakai mata, kan? Mungkin nggak Bapak merem mengagumi seseorang? Kecuali suara. Merem cuma dengar, ih suaranya bagus banget. Berarti mata, berarti zina. Zina apa namanya itu? Zina mata. Fal ainan zinatuhu nazar. Kedua mata zinahnya memandang. Begitu mengagumi sampai ke sini, sampai ke sini. Subhanallah, Masya Allah cantiknya, Masya Allah kerennya, Masya Allah gantengnya. Saya salut sama orang. Ingat, kata-kata itu mengagumi. Tapi di sini nih, hati nih. Kalau ada hawa nafsu tersembul, Allah tahu. Meskipun orang itu nggak tahu. Dirinya mungkin nggak ngerasakan. Tetap itu zina, saudara sekalian. Tetap kita istighfar pada Allah. Makanya baik laki-laki atau perempuan disuruh Allah apa? Jangan memandang liar. Coba lihat surat 24 ayat 30 dan 31. Di ayat 30 panggilan untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Disuruh apa di situ? Tundukkan pandanganmu. Tundukkan pandanganmu, jangan liar. Allah loh yang perintah itu. Yahudu min absorihim wa yafadu furujahum. Jaga pandanganmu, tundukkan pandanganmu, jaga auratmu. Itu lebih suci kata Allah. Dzalika azka. Sementara untuk perempuan sama. Wa kullil mu'minat. Katakan kepada perempuan-perempuan mukmin, yaghdudna min absorihinna, hendaklah menundukkan pandangan. Coba kalau pandangan kita terjaga, bisa mengagumi enggak? Enggak. Kenapa mengagumi? Karena memandang terus-menerus. Jadi sudah zina. Zina mata, dosa tetap. Di sini punya keinginan. Nah, saat itu buruan banyak-banyak astagfirullah, istighfar. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang pertama. Yang ringan malah saya jadi lupa pertanyaan pertama. Gimana tadi Pak? Oh apa? Kekhawatiran anak-anak kita. Ya, Ibu, betul. Bapak, khawatir boleh. Tapi jangan sampai kekhawatiran kita kemudian kita pesimis. Tugas kita sekarang sebagai orang tua adalah ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, tanamkan akidah, perintahkan ibadah, jaga semampu kita. Udah, itulah tugas kita orang tua. Didik dengan didikan Islam yang benar. Tanamkan sejak dini tadi. Ada etika, ada batasan-batasan. Nggak apa-apa, tanamkan terus. Insya Allah kalau dari kecil kita sudah tanamkan itu terjaga. Yang banyak berbuat sampai tadi dikatakan pertanyaannya, sampai naudzubillah hamil di luar nikah, dan perbuatan zina sudah seperti enaknya layaknya, yang penting suka sama suka. Bahkan bukan cuma zina laki-laki perempuan, perpindahan jenis kelamin, saling mencintai jenis kelamin yang sama, laki-laki laki-laki, perempuan-perempuan, itu sudah kayak apa di negara kita? Bahkan dilegalkan, bahkan acara-acara antara manusia dengan manusia bertemu ditumpurkan, bahkan jadi pujian dan jadi itu acara yang viral. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah mendidik.
Yang penting kita jaga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mulai tanamkan tentang sifat-sifat baik, sifat-sifat buruk. Ini yang nggak boleh. Katakan dengan baik. Insya Allah, dan kita nggak perlu terlalu fobia. Duh, Nima gimana Ustaz? Zaman kita mah dulu, anak-anak kita saya khawatir. Boleh, tapi nggak usah banyak bicara khawatir. Buktikan kekhawatiran itu dengan saya protek anak-anak saya. Mau bergaul sejak dini sudah diatur. Pendidikan agama diberikan. Bismillah, insya Allah, serahkan kepada Allah. Minta kepada Allah, selalu doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Sampai selesai. Rabbana hablana minas salihin. Rabbij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Doa ini kita iringi dengan usaha. Semoga anak-anak kita terjaga. Yang terjadi akan datang selama kita sudah menyampaikan dengan baik. Bukan lagi tanggung jawab kita. Jangan berpikir terlalu jauh yang belum akan terjadi. Mendingan kita berpikir positif, cegah anak kita, lindungi kita, optimis. Allah akan menjaga kita. Insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, baik Pak Ustadz. Saya langsung ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, dalam bekerja di pemerintahan, kita bekerja mengikuti atasan atau level yang lebih tinggi. Jika kita menemukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sistemnya seperti itu dan harus mengikuti atau bisa terancam kehilangan pekerjaan. Bagaimana agar saya dapat diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan yang sebenarnya bukan dari diri saya dan saya tidak bisa berhenti bekerja? Selama itu bukan keinginan saya dipaksa dalam aturan. Dan memang itulah sistem yang terjadi. Bismillah, Anda bekerja. Itu namanya apa? Dipaksa. Selama bukan Anda loh yang mengatur, dan Anda tidak ikutan dalam sistem itu secara langsung, kecuali terpaksa lagi tadi. Contoh, saya kerja, mau di perusahaan internasional, di perusahaan swasta, perusahaan nasional, perusahaan, atau bahkan di BUMN, atau mungkin bekerja di instansi pemerintah, tidak menutup kemungkinan sebagai bawahan selalu harus tunduk dengan atasan. Kalau atasan mengatakan, ini aturan yang harus ditegakkan, ikuti aturan ini. Anda mengikuti aturan ini, dan aturan ini adalah sesungguhnya ada madharat. Kenapa? Tidak jujur dalam aturan. Tapi Anda berbuat karena mengikuti aturan ini yang tidak merugikan orang lain secara langsung, hanya menguntungkan si atasan. Anda tahu jika Anda mampu nasihati atasan. Bagaimana nasihat Ustadz? Oh, ada 3 nasihat itu. Bisa dilihat nanti di hadis nomor 40 Sahih Muslim. Kalau kamu melihat suatu kemungkaran, itu di bagian ujung daripada hadis. Ada 3 cara merubah. Kamu punya kekuasaan, pakai kekuasaan. Kamu nggak punya kekuasaan, pakai lisan, kasih nasihat. Buru-buru nasihat, buru-buru didengar. Saya cuma bawahan, pakai hati. Doakan. Ya Allah, semoga atasan saya Engkau balikan hatinya. Dan mau menuju kepada hidayah. Engkau berikan hidayah menuju ke jalan yang hak. Ya Allah, sehingga atasanku tidak begini lagi. Kita sudah mengucapkan, dan kita sudah selemah-lemahnya iman. Itu. Lalu harus begini. Ya sudah, ikuti aturan. Selama bukan untuk kepentingan pribadi loh, sekali lagi. Bukan untuk keuntungan kita. Biarin aja atasan yang bertanggung jawab. Tapi kalau ada keuntungan kita, atau kita tidak punya keuntungan apa-apa, jelas-jelas itu zalim, lalu diikuti, dosa Anda. Contoh, atasan mengatakan, mana laporan keuangan? Ada seorang keuangan, dilaporkan, ini Pak, bulan ini laporan keuangan sekian. Loh, kemarin kan ada setoran uang 1 miliar. Terus kenapa laporannya cuma 600 juta? Kemana kan yang 1 yang 400? Kami kembalikan, Pak. Kenapa kan? Kan sesuai dengan perhitungan. Bulan depan jangan begitu. Kalau sudah dikasih 1 miliar, maka laporan di-markup sampai 1 miliar. Jangan cuma 600 juta. Nanti yang 400 juta buat kita. Kita bagi-bagi, kamu dapat, semuanya dapat. Jangan ikuti atasan. Karena Anda mengambil keuntungan di situ. Kan dibagi-bagi oleh atasan. Bagaimana Ustadz? Kalau saya nggak ngambil keuntungan, kata atasan, sisanya kamu laporkan kepada saya, berikan kepada saya. Yang penting kamu markup.
kamu tidak dapat keuntungan. Tapi kamu berbuat curang, memarkup laporan. Allah tahu, haram, dosa besar. Katakan kepada Pak, maaf Pak, laporan saya ini, seperti ini Pak. Untuk markup, saya nggak berani. Saya pecat kamu. Saya lebih takut sama Allah daripada takut sama Bapak. Jika memang Bapak mau pecat saya, pecatlah saya. Tapi demi Allah, Bapak nanti dipecat oleh Allah. Tantangin. Tapi dengan cara yang halus, bukan begitu vulgar. Nah, artinya apa? Dengan cara yang sopan. Pak, saya takut Pak, demi Allah saya nggak mau Pak. Saya pecat Pak, silakan. Tapi memecat saya bukan tanggung jawab Bapak. Kan ada atasan yang lain. Apakah mungkin atasan gampang memecat ketika kita berucap? Bisa jadi kalau dia punya kedudukan. Tapi takutlah sama Allah. Insya Allah kalau kita berada di atas yang hak, Allah yang membela kita. Jangan takut. Kita itu nggak bakal miskin. Kita itu hambanya Allah. Allah itu ghani, maha kaya. Masa kita takut miskin terhadap hamba yang maha kaya gara-gara dipecat pimpinan? Punya karakter. Jadilah seorang muslim yang benar. Teori memang mudah, tapi dalam praktek kadang-kadang berat. Tetap minta petunjuk kepada Allah. Intinya, kalau itu kecurangan yang mengandung keuntungan orang lain dan kitanya berbuat dosa, jangan. Tapi kalau kita harus mengikuti aturan yang kita nggak ngambil keuntungan, dan insya Allah karena terpaksa, bismillah, jalankan. Semoga Allah memaafkan. Dan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak perbuatan amal soleh, lakukan sholat yang tepat pada waktunya, jaga dengan baik, insya Allah. Semoga menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan bukan karena kesengajaan, karena dipaksa. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Dalam kajian tadi disebutkan bahwa kesehatan fisik seseorang tergantung pada jiwanya. Ada metode penyembuhan penyakit dengan cara bertaubat dan memaafkan orang-orang yang telah menzolimi. Ternyata metode tersebut sangat efektif, banyak yang tertolong, termasuk kanker dan penyakit berat lainnya. Bagaimana Ustadz metode tersebut? Apakah sesuai dengan syariat? Bisa sesuai, bisa tidak. Bisa sembuh, bisa tidak. Tapi memang, apakah yang bisa menyembuhkan penyakit hati? Ikhlas. Baca Quran, ibadah dengan baik. Itu beres itu penyakit hati. Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Tapi syaratnya, kita pahami Quran dengan baik. Kita amalkan Quran dengan baik. Kita berbuat ikhlas dengan baik. Maka subhanallah, ketaatan kita itu yang menjadi penyembuh dari penyakit-penyakit. Terutama penyakit yang ada dalam hati. Bukankah dari penyakit hati, akibatnya timbul penyakit fisik? Maka saya katakan tadi, dunia Eropa mengatakan tubuh yang sehat, jiwanya sehat. Saya katakan tidak. Banyak orang tubuhnya sehat, jiwanya rusak. Makin sehat, makin banyak zina. Makin sehat kemana-mana ninggalin berita. Tapi kalau orang jiwanya sehat, akan lebih mudah kepada tubuh yang sehat. Katakanlah tubuhnya sakit, selama jiwanya sehat, nggak ada masalah. Coba lihat, Nabi Ayub, belasan tahun sakit, tubuhnya sakit total. Tapi jiwanya sehat, tetap taat tuh kepada Allah. Tetap taat, karena tubuh sehat atau sakit itu, usaha kita sudah maksimal, Allah yang menentukan. Yang paling penting bagi kita bukan sehat badan, tapi sehat jiwa. Maka terapi-terapi kesembuhan dengan tadi metode kita bertobat dan seterusnya, sebetulnya tobat itu sudah menjadi jaminan Allah. Kalau tobat Anda benar, Anda dikasih kehidupan yang baik, nikmat. Berarti sehat tubuh kita, betul. Kalau tobat Anda ikhlas. Dan bukan cuma tobat hablum minallah. Anda harus ikhlas sesama manusia. Memaafkan, ringan tangan, jangan ada mendendam, jangan ada dengki. Orang yang hatinya seperti itu tenang, insya Allah akan jauh dari penyakit. Bukankah dunia modern sudah membuktikan makin banyak pikiran, makin banyak, maka fungsi hati nggak akan normal, fungsi otak nggak akan normal, fungsi jantung nggak akan normal. Akibat tidak tenang, maka memang ada korelasi. Tapi apakah setiap orang yang tenang seperti itu pasti nggak punya penyakit? Oh, belum tentu juga. Rasul kayak apa tenangnya? Tetap beliau punya penyakit dan beliau sakit. Bahkan beliau pernah disihir, beliau pernah diracun, beliau pernah sakit sampai menggigil. Bukankah beliau wafat di akhir hayatnya beliau karena juga sakit? Jadi di sini yang penting jiwa kita yang sehat, urusan nanti tubuhnya sehat atau tidak, urusan Allah. Yang jelas,
ingin sehat penyakit dari penyakit hati, maka mendekat kepada Allah. Tobat itu Allah berikan jaminan, hidup Anda tenang. Lihat surat 11 ayat ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana ila ajali musamma. Segeralah kamu bertobat, banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan kepada kamu kenikmatan yang baik. Jaminan Allah. Nikmat baik kan bisa dari sisi fisik, bisa dari materi, bisa dari sisi hati, bisa tiga-tiganya. Subhanallah, Allah yang jamin. Bahkan Allah, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Kalau kamu bertobat, kamu terus bertobat, berbuat baik, Allah akan memberikan keutamaan pada orang itu. Karena keutamaan orang itu yang mau bertobat. Allah kasih nikmat. Jadi betul, terapi-terapi dengan tobat, dengan mendekatkan diri kepada Allah, penyakit-penyakit yang hati-hati akan hilang. Dengan penyakit hati hilang, fisik insya Allah akan lebih kuat. Tapi bagaimana cara penyakit hati hilang? Sumber utamanya Quran. Surat 10, surat Hud, ayat 57. Jadikan Quran menjadi pelajaran, pelajari, amalkan, Allah berikan jaminan. Penyakit hati hilang. Coba lihat. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Hai manusia, sudah datang kepadamu Al-Quran. Ini pelajaran dari Allah. Kalau kamu mempelajari Quran dengan baik dan kamu mengamalkannya dengan baik, penyakit-penyakit yang ada dalam hati hilang. Maka kalau penyakit dalam hati hilang, mau kena penyakit fisik kayak apapun, tenang hati ini. Insya Allah. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir Pak Irfan, sudah mendekati waktu maghrib. Ya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir. Afwan Ustadz, adakah doa untuk memohon kita mempunyai sifat hayyin, layin, karib, sal? Doa secara khusus tentu saja kita harus merujuk kepada hadis Rasul. Kalau yang dikumpulkan seperti itu semuanya, saya tidak menyebutkan dalilnya. Tapi bolehkah saya berdoa dengan itu? Boleh. Ya Allah, lembutkan hatiku. Hayyin itu apa namanya? Kehidupan yang disertai dengan kelembutan, kenikmatan, dan tenang. Layin itu dari sifat lemah lembut tutur kata. Tutur katanya lemah lembut, nggak suka ngomong kasar. Boleh dengan bahasa kita saja. Ya Allah lembutkan hatiku. Ya Allah lembutkan tutur kataku. Ya Allah perbaiki akhlakku. Ya Allah jadikan aku. Tapi yang paling utama bukan cuma doa loh Bapak Ibu. Anda berdoa minta sifat lembut. Tadi doa yang dicontohkan Rasul, jauhkan dari akhlak buruk, hawa nafsu buruk. Tapi Anda prakteknya tidak berusaha. Nggak bisa. Karena doa itu harus dibarengi dengan usaha. Dan yang lebih dominan itu dari usaha kita. Tapi terus doa kita betul. Usaha dengan doa bersinergi, bersama-sama, insya Allah kita akan menjadi orang yang apa yang kita inginkan terkabul. Jika doa-doa itu dibarengi dengan kebaikan dan kita memohon kepada Allah dengan kebaikan dan ada usaha menuju ke arah sana. Saya pengen rizki, usaha cari rizki yang sungguh-sungguh. Saya pengen pinter, belajar yang sungguh-sungguh. Saya pengen jadi orang penyabar, latihan Anda harus sabar sungguh-sungguh. Jangan cuma doa tapi tidak berusaha. Demikian. Wallahu a'lam. Maka doa-doa yang seperti itu silakan Anda bisa berdoa. Ini namanya doa masalah. Doa kebutuhan permintaan kita. Pakai bahasa kita saja. Silakan. Ya Allah lembutkan hatiku. Ya Allah jadikan aku yang menjadi orang-orang yang memiliki sifat yang ramah, sifat yang baik. Ya Allah jauhkan dari segala sifat yang buruk. Silakan dengan bahasa itu insya Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Tapi yang tadi yang paling utama, berusaha dengan sebaik-baiknya. Demikian. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Insya Allah di pertemuan kedua nanti kita masih membahas tentang wa nafsi wa masawaha, demi jiwa serta penyempurnaan jiwanya. Wallahu a'lam. Mari saudaraku seiman, Bapak Ibu yang mengikuti kajian kita dari pihak keluarga Arja Kusuma atau semua hadetolan dan rekan-rekan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.